Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Soleha Yulianti, NIM 2418070. Di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Secara historis, seseorang yang mengalami kecacatan, kelainan, atau perbedaan fisik dan psikologi kerap disebut sebagai penyandang cacat, penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa, orang yang berkelainan, impairment dalam kurung itu kerusakan, disability kekhususan, handicapped ketidakmampuan, sampai akhirnya dirumuskan menjadi berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, atau difabel, differently let a people, atau orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, definisi orang berkebutuhan khusus juga dikemukakan oleh beberapa ahli, bahwa the exceptional children adalah anak yang berbeda dari anak rata-rata atau normal dalam perihal karakteristik mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, perilaku sosial, serta karakteristik fisik. Selanjutnya yaitu salah satunya dari Halahan dan Kaufman juga berpendapat bahwa exceptional children adalah anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus yang disebabkan karena mereka mempunyai perbedaan yang dapat mencolok dari anak-anak pada umumnya dalam suatu hal atau lebih, meliputi gangguan bicara atau berbahasa, terus gangguan pendengaran, dan yang terakhir adalah gangguan penglihatan. Selanjutnya yaitu ada yang tadi itu dipandang lebih luas ruang lingkupnya daripada istilah sebelumnya, karena bukan saja anak yang berkekurangan atau anak cacat atau anak tuna, melainkan anak yang memiliki kelebihan gifted juga dapat dikategorikan sebagai anak yang luar biasa. Sedangkan menurut Depdignas, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau menyimpang fisik, mental, intelektual, sosial, emosionalnya dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya di usianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Baik, perkenalkan, nama saya Soleka, NIM 2418059. Di sini saya akan menjelaskan poin B tentang pola perkembangan seks anak berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional berhak memperoleh pendidikan. Di sini secara garis besar, materi pendidikan seks bagi anak berkebutuhan khusus pada prinsipnya sama sebagaimana dipersiapkan untuk anak normal. Di sini kita bisa melihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama laki-laki biasanya berkumis, memiliki payudara relatif kecil, dan memiliki kondisi yang lebih kuat. Sedangkan perempuan tidak berkumis, memiliki payudara yang besar karena untuk menampung air susu bagi bayi yang dilahirkan nanti, dan haid dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa melihat secara garis besar pola perkembangan seks dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini yang pertama itu pembiasaan diri untuk menutup aurat, yang kedua pendidikan keimanan, yang ketiga memisahkan tempat tidur anak sesuai jenis kelamin, yang keempat menjaga kebersihan seks, yang kelima pendidikan tentang penanaman jiwa maskulinitas dan feminitas, yang keenam etika memandang teman sejenis dan lawan jenis, yang ketujuh etika meminta izin, yang kedelapan menjauhkan anak dari rangsangan seksual, yang kesembilan bahaya seks bebas dan penyakit kelamin, yang ke-10 perilaku seks menyimpang. Baiklah, selanjutnya saya Farismatul Janah NIM 2418045 akan membacakan metode pembelajaran seks anak usia dini. Di sini ada 3 metode, yaitu demonstrasi, sosiodrama atau role playing, dan yang ketiga metode one on one. Nah, yang pertama metode demonstrasi.
di mana anak akan mengamati penampilan, tingkah laku yang dicontohkan secara langsung. Dengan begitu, diharapkan anak nantinya akan meniru perilaku yang dilakukannya. Di sini perilaku yang positif ya. Yang selanjutnya yaitu sosiodrama atau role playing. Metode ini anak diajak untuk melakukan atau praktek sehingga anak memahami dan menerapkan dalam kehidupan nyata, misalnya menolak ajakan atau sentuhan dari orang lain ataupun orang yang terdekat. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, metode one-on-one. Metode ini adalah metode mendidik anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak autis bersifat individual dalam kelompok-kelompok kecil. Metode ini pendidik berhadapan langsung dengan anak autis. Dengan menggunakan metode one-on-one akan memudahkan pendidik dalam memberikan materi kepada anak, terutama bagi anak kelas basic atau awal. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran orang tua dan guru akan dijelaskan oleh Khalidah Hanum, NIM 2418080. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang peran orang tua dan guru dalam pembelajaran seks anak berkebutuhan khusus. Nah, peran orang tua dan guru dalam pembelajaran seks anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena jika orang tua dan guru merasa tidak bisa memberikan pendidikan atau pendampingan pendidikan seksual secara optimal kepada anak berkebutuhan khusus, maka akan berpengaruh dan berdampak sampai anak tersebut beranjak remaja. Nah, masa remaja merupakan periode masa kehidupan yang penuh dengan gejolak dan peka terhadap rangsangan-rangsangan negatif. Secara fisik, remaja mengalami perubahan yang cepat, seperti pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksualitasnya. Periode tersebut dikenal dengan periode pubertas, yaitu masa terjadi kematangan fisik dan seksualitasnya sudah tercapai sepenuhnya, tetapi tidak dengan kematangan psikologisnya. Pada masa itu, dorongan seksual mulai muncul pada semua individu, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Sehingga peran orang tua itu penting dalam pembelajaran seks pada anak berkebutuhan khusus, yaitu antara lain yang pertama, orang tua selalu memberikan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus dan memperhatikan setiap perkembangan seksual, sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan seksual sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu orang tua lebih terbuka terhadap informasi melalui media televisi, internet, atau media lainnya. Yang ketiga yaitu orang tua sadar bahwa pendidikan seksual sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga, apalagi bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat yaitu kemudian peran guru dalam pembelajaran seks anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu memperhatikan perilaku seksual anak berkebutuhan khusus di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah sebagai pendamping anak. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan pendidikan seksual bagi anak berkebutuhan khusus dan mengkomunikasikan tindakan yang tidak sesuai kepada orang tua dan berdiskusi untuk mencari penyelesaiannya. Nah, demikianlah pemaparan dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.